Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiada kata yang paling indah kita ucapkan selain mengucapkan rasa syukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena selama ini kita belajar bahasa Indonesia meskipun daring, alhamdulillah untuk IPS 3 tetap ada yang hadir meskipun sedikit, saya tidak permasalahkan. Intinya ada rekaman pembahasan materi untuk IPS 3. Sebelum kita mulai, saya sapa dulu, apakah Muhammad Munawir masih jelas mendengar suara saya? Iya, Pak. Oke, ya suaramu juga jelas terdengar di sini. Marda? Iya, Pak. Jelas ya suara saya di situ? Jelas, Pak. Oke. Untuk pertemuan ke-16, kalau tidak salah ke pertemuan ke-16 ya? Iya, Pak. Ya. Jelas. Pertemuan ke-16 ini kita masuk ke materi menganalisis makna dan kebahasaan teks biografi. Di dalam menganalisis makna dan kebahasaan teks biografi ini ada 3 hal penting yang harus kita lakukan. Ya, jadi ada 3 kegiatan yang harus kita lakukan, yaitu kegiatan yang akan kita lakukan yang pertama adalah mendata pokok-pokok informasi dalam teks biografi. Ini kegiatan 1. Munawir, bisa dibaca Munawir? Kegiatan 1. Bisa, Pak. Kegiatan 1. Mendata pokok-pokok informasi dalam teks biografi. Di muka sudah dijelaskan bahwa biografi termasuk ke dalam teks narasi. Paragraf-paragraf dalam teks narasi umumnya dikembangkan secara deskriptif dan naratif. Paragraf deskriptif dan naratif memiliki kesamaan bahwa ide pokoknya tidak terdapat dalam satu kalimat. Untuk mengetahui informasi pokok dalam teks biografi, kamu harus benar-benar memahami isi teks tersebut. Kemudian kamu dapat menentukan sendiri isi pokoknya, bukan berdasarkan ide pokok yang biasanya terdapat dalam kalimat utama. Iya, oke. Nah, di semester yang lalu kita sudah belajar tentang ide pokok, ya. Ada juga kalimat deskriptif, ada juga kalimat yang naratif, ya. Nah, kalau deskriptif itu misalnya pembahasan yang menjelaskan, ya, misalnya komputer adalah, mouse adalah, pengertiannya ya. Jadi kalau deskriptif itu mengacu kepada penjelasan pengertian. Kalau naratif, paragraf naratif itu dipaparkan secara mendetail, memiliki kesamaan bahwa ide pokoknya tidak terdapat dalam satu kalimat. Oke, nah sekarang, oke, bisa dilihat di sini. Yang harus kita ketahui di sini adalah bagaimana kamu bisa membedakan antara data dan informasi. Apa itu Pak informasi? Apa itu data? Nah, jadi kita akan mencari datanya, kemudian dibuatkan pokok-pokok informasi. Saya kasih contoh dulu ya. Ya, misalnya kamu ke pasar Pangkajene, ya. Kalau kamu ke pasar Pangkajene, yang kamu lihat itu ada penjual, ada pembeli, ya. Mungkin kamu melihat baju, mungkin kamu melihat ikan, mungkin kamu melihat pengemis, mungkin kamu melihat petugas, mungkin kamu melihat mangga, ayam. Nah, itulah yang masuk kategori data. Ya, misalnya tadi kamu ke pasar Pangkajene, datanya apa? Mangga, petugas.
orang, baju, penjual, pembeli, ikan. Nah, itu adalah data. Bagaimana caranya mengelolanya menjadi sebuah informasi? Jadi data itu kumpulan fakta. Apa yang kamu lihat itu datanya tadi. Ada pedagang, ada penjual, ada orang, ada ikan, ada sayur. Itu adalah data. Jadi data adalah kumpulan fakta. Nah sekarang informasi. Informasi itu data yang sudah diolah sehingga membentuk berita. Nah, bagaimana informasinya? Ya, informasinya seperti ini. Di pasar Pangkajene, ya, informasinya seperti ini. Di pasar Pangkajene ada penjual mangga, ada penjual baju, ada penjual ikan. Itu adalah informasi. Data yang sudah diolah sehingga membentuk berita dalam bentuk informasi. Sudah bisa membedakan data dengan informasi? Iya, Pak. Jadi, kalau misalnya B.J. Habibie, apa datanya? Datanya, ya, gelarnya, tempat lahirnya, istrinya, gelarnya tadi sudah, pendidikannya, saudaranya, anaknya, itu datanya. Setelah diolah menjadi pokok informasi, nanti kita cari. Oke, sekarang sudah ada Marda Munawir Alia, kita sudah 5 ya. Oke, saya perlihatkan dulu yang di Classroom. Ya. Kelihatan tidak ini? Kelihatan, Pak. Ya. Di pertemuan sebelumnya itu kita bahas tentang narasi biografi. Nah, di sini kita akan mempelajari pokok-pokok informasi dalam teks biografi. Salah satu cirinya adalah teksnya dalam bentuk penjelasan, dinarasikan dan dideskripsikan. Ya, B.J. Habibie adalah itu deskripsi. Kalau dinaratifkan, misalnya lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, mempunyai istri yang bernama, jumlah anaknya sekian, pendidikannya semasa kuliah di Jerman. Nah, itu adalah narasinya. Sedangkan kalau dideskripsikan itu dijelaskan. B.J. Habibie adalah B.J. Habibie yaitu. Nah, dalam paragraf tersebut tidak terdapat dalam satu kalimat utama, tetapi menyebar dalam semua kalimat pada paragraf. Oleh karena itu, untuk mengetahui informasi pokok dalam teks biografi, pembaca dituntut benar-benar memahami isi teks biografi. Oke, kita ke contoh yang tadi. Ya. Buku. Oke. Marda bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa dibacakan yang di dalam kotak ini? Kutipan teks, Pak. Iya. B.J. Habibie adalah salah seorang tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia, namun nama dan gelar lengkapnya Prof. Dr. H.C. Dotrandes Baharudin Yusuf Habibie. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan. Maaf, Pak, susah. Iya, lanjut. Pada tanggal 25 Juni 1936, beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara.
pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Habibie menikah dengan Asri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 dan dikaruniai 2 orang putra yaitu Ilham Akbar dan Harth Kemal. Oke, terima kasih Marda Aprilia sudah membacakan. Sama-sama, Pak. Di sini datanya tadi ada B.J. Habibie yang dideskripsikan ya. B.J. Habibie adalah gelarnya ada, tempat lahirnya ada, datanya. Nah, tanggal lahirnya datanya ada, anak keberapa, siapa nama ayahnya, ibunya, istrinya, kemudian tanggal lahirnya dan jumlah anaknya juga ditentukan. Ini kemudian dibuatkan kalimat dalam bentuk paragraf. Nah, manakah pokok informasinya di sini? Nah, ini diambil dalam bentuk deskripsinya. B.J. Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang lahir. Nah, bagaimana Pak caranya mengambil data? Nah, banyak tadi kalimatnya di sini. Nah, biasanya yang diambil itu mana yang paling berpengaruh atau menonjol dalam paragraf itu. Ya. Salah satunya adalah Habibie itu menjadi bukan sekolah dari Jerman, bukan itu yang dibanggakan dan diutamakan. Bukan karena anaknya, meskipun ada anaknya di sini. Tapi yang dibanggakan itu yang pokok informasi paling utama di sini adalah B.J. Habibie, Presiden Republik Indonesia. Ini siapa sih yang tidak bangga menjadi presiden? Ya, lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Ya, ini adalah pokok informasinya. Yang paling dibanggakan di sini adalah jadinya presiden, bukan lahirnya di Parepare, bukan tanggal lahirnya, bukan istrinya. Nah, jadi yang paling menonjol adalah dijadikannya dia presiden. Itulah kebanggaan, itulah mungkin menjadi panutan. Ya, ada orang dikasih nama anaknya Habibie, siapa tahu bisa jadi presiden seperti Habibie. Lanjut ke kalimat berikut. Alia, bisa dibacakan ini paragraf ini? Iya, Pak. Silahkan. Habibie menjadi yatim sejak bapaknya yang meninggal dunia pada 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Setelah ayahnya meninggal, ibunya menjual rumah dan kendaraannya, kemudian pindah ke Bandung bersama anak-anaknya. Ibunya membanting tulang membiayai kehidupan anak-anaknya. Oke. Nah, kalau di sini langsung kelihatan ini ya, pokok informasinya ada. Beliau adalah presiden. Ada disampaikan, kelihatan di sini. Ini namanya disampaikan secara langsung. Nah, kalau di sini, kalau kita mau sampaikan secara langsung, kita baca ini Habibie menjadi yatim. Yatim ya sejak bapaknya meninggal dunia pada tanggal 3 September. Sebenarnya yang manakah pokok informasinya di sini? Nah, ini dinarasikan. Ini bukan deskripsi ya, ini dinarasikan. Kalau tanpa ini kan misalnya ini kan jawabannya. Ini jawabannya tidak ada di sini. Tapi nanti kalau kita baca, setelah ayahnya meninggal, ibunya menjual rumah dan kendaraannya. Kemudian pindah ke Bandung bersama anak-anaknya. Ibunya membanting tulang membiayai kehidupan anak-anaknya. Nah, ini kalau kita mau mengambil secara langsung di sini, ini bisa diambil. Ibunya membanting tulang membiayai kehidupan anak-anaknya. Inilah yang paling menonjol dalam kalimat paragraf ini. Ya. Ibunya membanting tulang. Tapi dideskripsikan lain, ini peran ibunda B.J. Habibie sepeninggal ayahnya. Ya, ini namanya
secara tidak langsung, tidak ada ditulis di sini, tersirat. Sebenarnya bisa juga diambil ini kalau mau diambil secara langsung. Ibunya membanting tulang membiayai kehidupan anak-anaknya. Ini sebenarnya sama di sini perannya. Ya, cuma ini disampaikan secara tersirat, tidak ada di sini. Kalau kita ambil ini berarti disampaikan secara langsung. Lanjut. Alia, bisa mendengar suara saya, Alia? Iya, Pak. Oke, silahkan dibaca paragraf ini. Di Indonesia, Habibie menjadi Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT selama 20 tahun. Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, memimpin perusahaan BUMN strategis, dipilih menjadi Wakil Presiden RI dan menjadi Presiden RI ketiga setelah Soeharto mundur pada tahun 1998. Pada masa jabatan Habibie, terjadi referendum di Timur Timur, sampai akhirnya Timur Timur memisahkan diri dari Indonesia. Dalam masa jabatannya yang singkat, B.J. Habibie telah meletakkan dasar bagi kehidupan demokrasi dan persatuan wilayah di Indonesia. Dengan disahkannya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang tentang Partai Politik, Undang-Undang tentang Pemilu, dan Undang-Undang tentang Susunan Kedudukan DPR MPR. Oke, terima kasih, Alia. Nah, kalau kita membaca kutipan teksnya, kutipan teks ini, di sini banyak sekali rata-rata penting. Di sini datanya betul. Habibie menjadi menteri, Habibie menjadi ketuanya ICMI, memimpin perusahaan, menjadi wakil presiden, sampai menjadi presiden. Ya. Nah, di sini juga ada kejadian penting sekali di sini. Ini Habibie, ya. Ini Timur dulu itu adalah mungkin kamu belum lahir kayaknya ini. Kalian lahir tahun berapa? Alia? Lahir tahun berapa? 2005, Pak. Nah, 2005. Berarti kamu tidak. Ini Timur ini adalah dulu wilayahnya Indonesia. Ya, ini kejadian penting sekali juga. Wilayahnya Indonesia, tapi karena rakyatnya di situ berjuang ingin memisahkan diri dari Indonesia, maka pada masa jabatannya Habibie itu Timur berhasil lepas dari negara Indonesia. Jadi presidennya Timur itu merasa berjasa sekali kepada Habibie. Namun rakyat Indonesia merasa bahwa itu adalah wilayah Indonesia dulu, diperjuangkan oleh tentara kita. Tapi kenapa di masa jabatannya Habibie itu Timur lepas? Itu kalau kita tanya orang tua kita, kekurangannya Habibie itu selama menjadi presiden, ya, dia tidak bisa mempertahankan wilayah Indonesia. Ini Timur dulu. Tapi di sisi lain, presidennya Timur yang sekarang, makanya waktu Habibie sakit, Habibie meninggal, ya presiden Timur itu sering datang menjenguk Habibie karena dia merasa berjasa, bahwa Habibie lah, masa presidennya Habibie lah, mereka bisa merdeka. Ya. Kalau kamu belajar sejarah mungkin ada di dalam sejarah ini, Timur itu bagian Indonesia dulu. Ya. Nah, ini semua penting di sini. Tapi di antara yang terpenting inilah yang paling disampaikan juga secara langsung di sini. Dalam masa jabatannya ini, B.J. Habibie meletakkan dasar-dasar kehidupan demokrasi persatuan ini, ya, di wilayah Indonesia. Jadi pokok informasinya, meskipun yang lain juga penting, tapi setelah dibaca ternyata inilah yang Habibie telah meletakkan dasar kehidupan berdemokrasi dan persatuan
wilayah di Indonesia. Jadi kita harus pintar-pintar ya, ada yang dituliskan secara langsung, ada yang tersirat. Kita lanjut. Saya lagi yang baca karena sudah semua. Turun dari jabatan sebagai presiden, Habibie kembali ke Jerman bersama keluarga. Pada tahun 2010, Ainun meninggal dunia karena kanker. Mungkin kamu sempat lihat di TV. Sebagai terapi atas kehilangan orang yang dicintai, Habibie membuat tulisan tentang kisah kasih dengan Ainun, yang kemudian dibukukan dengan judul Ainun dan Habibie. Buku ini telah difilmkan dengan judul yang sama. Nah, ini kayaknya dituliskan secara langsung juga ya ini. Novel tulisan B.J. Habibie sebagai bentuk ungkapan cinta kepada Ainun, istrinya. Ada tidak tadi di sini? Sebagai terapi atas keinginan. Oh, ada ya. Meskipun di sini dibahasakan lain di sini. Novelnya B.J. Habibie sebagai bentuk ungkapan cinta kepada Ainun, istrinya. Oke, sudah bisa dipahami tentang data dan informasi? Ya, Pak. Ya. Jadi data informasi ini ada yang dituliskan langsung di kutipan teks, ada yang tersirat. Ini juga akan kita pelajari pada pertemuan berikut, pola langsung dan tidak langsung. Oke. Kalau tidak ada, saya screenshot dulu. Bisa dinyalakan? Nyalakan videonya. Oke. Silakan nyalakan videonya. Oke. Saya SC dulu. Jadi untuk tugasnya yang tokoh untuk dibuatkan biografi sekarang sudah bisa dikerjakan ya. Pak. Sebelumnya saya minta maaf sama Abi Mursid ya, karena di laporan saya itu tertulis 12 kali, di situ harusnya 1. Mungkin kupencet I1, I2 di dekatnya karena 1 kan 2 dengan berdekatan. Saya juga heran. Besok zaman di kuliah mau hapus sih tidak bisa karena lama. Kan kalau di WhatsApp begitu toh, kalau lama tak bisa dihapus. Muka ganti. Nah, ternyata orang tuanya Abi peka. Abi pun juga begitu, langsung melaporkan. Oke. Oke, sudah dikabari bapaknya Abi? Sudah Pak, sudah. Oke. Minta maaf ya. Jadi untuk pertemuan kali ini saya ucapkan terima kasih banyak meskipun kita berlima. Ya, justru ini termasuk banyak. Saya nyatakan pertemuan kita sudah selesai. Kita lanjut ke grup WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.